Laga panas dan keras bak final Piala Dunia. Timnas Indonesia kembali tundukkan Curaçao 2-1. Salam bola mata 11. Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Curaçao 2-1 pada FIFA Matchday Season 2 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa tanggal 27 September tahun 2022 malam. Setelah unggul 3-2 di laga pertama, Indonesia tampil ngotot dan percaya diri untuk mengincar kemenangan kedua. Skuad Garuda langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Hasilnya, Indonesia berhasil unggul cepat saat laga baru berjalan 3 menit. Sang striker yang mulai panas, Dimas Drajat sukses menjebol gawang Curaçao untuk membawa Indonesia memimpin 1-0. Bola rebound dari tepisan kiper Tirik Bodak, hasil tembakan keras Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, mampu dikonversi Dimas Drajat menjadi gol pertama untuk timnas Indonesia. Pada menit ke-24 giliran pasukan Remco Vicentini memiliki peluang lewat tandukan Rangelo Janga, melalui sundulannya yang melenceng di sisi kiri gawang Indonesia. Curaçao kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-33, kembali melalui kaki Rangelo Janga, yang sontekannya mampu diblok Syahrul Trisna Fadilah. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, tensi pertandingan memanas. Di menit awal, Curaçao mampu menekan lini bertahan timnas Indonesia, dan mampu membalas gol cepat timnas Garuda di babak kedua, menit ke-47 lewat tendangan kaki kanan Jeremy Cornelis, yang memanfaatkan umpan terobosan Juninho Bacuna, yang gagal dihalau Rahmat Irianto dan Rizky Ridho. Pada menit ke-53, Indonesia mendapat peluang lewat Rahmat Irianto yang mencoba menyambar bola liar di luar kotak penalti. Sayang, tembakannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang. 5 menit berselang, Sadil Ramdhani nyaris menjebol gawang Curaçao. Akan tetapi tembakan kerasnya dari luar kotak penalti masih dapat ditepis Tirik Bodak. Curaçao yang tak mau dipermalukan namun mendapat high pressing yang ketat, berdampak pada permainan keras dengan memanfaatkan kelebihan fisik para pemainnya, untuk menghentikan serangan cepat yang dibangun dari kaki ke kaki melalui kerjasama tim yang apik para punggawa timnas Indonesia. Banjir kartu kuning mewarnai laga FIFA Matchday kedua kali ini. Berujung pada momen menit ke-80, Curaçao harus bermain dengan 10 orang, setelah bintangnya Juninho Bacuna diganjar kartu merah akibat melanggar keras Marcelino. Juninho yang mendapat kartu kuning kedua, sempat memicu keributan karena menendang bola ke arah tribun penonton, yang dibalas lemparan botol air mineral. Beruntung situasi panas di tribun, bisa diredam pemain Indonesia. Keuntungan kelebihan jumlah pemain ini mampu dimanfaatkan skuad Sintayong. Pada menit ke-87 Indonesia berhasil mencetak gol keunggulan lewat sontekan pemain pengganti. Dendi Sulistiawan memanfaatkan umpan cerdik Witan Sulaiman, berawal dari pergerakan Elkan Bagot yang turut naik ke depan bersama Arhan. Umpan 1-2, hingga gocekan Alawitan yang memberikan umpan mengelabui bek-bek jangkung Curaçao, mampu dituntaskan menjadi gol oleh Dendi yang berlari cepat menusuk gawang Tirik Bodak. Keunggulan Indonesia 2-1 pun berakhir hingga laga usai. Menerapkan skema yang sama di awal laga, namun berubah-ubah di tengah laga, Sintayong menurunkan formasi yang berbeda. Di posisi penjaga, Syahrul Trisna Fadil dicoba 90 menit full, tampil cukup lumayan di bawah mistar, 3 bek sejajar, Elkan Bagot di kiri, Rahmat Irianto yang diplot sebagai kapten tim di tengah dan Rizky Ridho di kanan tampil solid menggantikan peran Farudin Arianto yang tidak bisa tampil karena cedera plus Asnawi yang tak dipaksakan turun oleh STY karena kondisi yang sama di laga ini. Formasi ini bikin Kenji Gore, Juninho Bacuna dan Leandro Bacuna frustasi. Karena sulit mendapatkan peluang berbahaya di lini bertahan timnas Indonesia. Di lini tengah, Ricky Kambuaya yang kehilangan rekan seklubnya Mark Klok yang tak diturunkan STY mampu digantikan Yakob Sayuri, Sadil Ramdhani dan Pratama Arhan yang sukses melakukan kombinasi high pressing, dan penghubung lini tengah dan lini serang yang efektif bagi lini serang yang diisi Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan striker tunggal Dimas Drajat, yang kembali sukses memperpanjang masa-masa suburnya di timnas Garuda. Pergantian pemain yang dilakukan STY pun cukup efektif, Marcelino Ferdinand tampil cukup merepotkan, Ramadan Sananta kembali dicoba, dan Dendi Sulistiawan malah sukses menjadi pahlawan kemenangan dengan golnya, serta penampilan perdana Muhammad Ferrari bersama timnas senior yang tak mengecewakan. High pressing yang dilakukan skuad Garuda di semua lini, tampil Spartan dengan fisik yang prima, dan disiplin dengan visi bermain yang sudah diinstruksikan pelatih mereka Sintayong, benar-benar membuat para pemain Curaçao sulit mengembangkan permainan. Frustasi, terpancing emosi, bermain keras dan berbuah kartu merah untuk pemain andalannya Juninho Bacuna menit 80, dan menjadi petaka lahirnya gol Dendi Sulistiawan, bagi kemenangan kedua atas lawannya di FIFA Matchday, timnas Curaçao. Meski laga bertajuk uji coba, perbedaan ranking yang mencolok, namun coach Sintayong dan skuad Garuda, mampu menyajikan laga kontra Curaçao bak panasnya laga final Piala Dunia. Usai laga,
Gemuruh supporter Indonesia meneriakkan nama Sintayong, mengelulukan pelatih asal Korea Selatan yang sukses membuat perubahan besar di tubuh timnas Garuda dalam 3 tahun terakhir sejak dikontrak 2019 yang lalu. Dalam sesi jumpa pers seusai laga, pelatih Curaçao bukan hanya kagum dengan pesona alam dan orang Indonesia yang ramah, namun Coach Remco Vicentini mengakui animo luar biasa yang ditunjukkan tifosi fanatik Indonesia, yang bisa bikin nyali lawan-lawannya ciut. Permainan Indonesia diibaratkan sebagai tim dari negara Amerika Latin, yang kerap dihadapi Curaçao di zona CONCACAF seperti Meksiko, atau Bolivia negara tetangganya dari zona CONMEBOL Amerika Latin. Sementara, Sin dan pemain timnas yang diwakili oleh Rahmat Irianto, yang bukan hanya sukses menyandang ban kapten, namun juga sukses menggalang lini bertahan timnas bersama Elkan Bagot dan Rizky Ridho yang sama-sama tampil impresif dari gempuran-gempuran Kenji Gore dan kawan-kawan di sepanjang laga. Kemenangan yang berkelas di luar ekspektasi Curaçao. Misi mendongkrak peringkat FIFA yang sempurna, sekaligus unjuk taring yang mengerikan bagi rival-rivalnya di Piala AFF 2022. Congratulations Coach STY dan skuad Garuda. Bravo Timnas Indonesia. Salam bola mata 11.